inside your head. Michele Pirro angkat bicara. Salut untuk Marc Marquez yang bungkam para pembenci dengan kemenangan di Misano. Sirkuit Misano, San Marino, akhir pekan lalu menjadi saksi bisu dari sebuah drama besar yang mewarnai gelaran MotoGP 2025. Sorotan bukan hanya tertuju pada kecepatan, strategi, atau perebutan podium, tetapi juga pada atmosfer panas di luar lintasan, di mana hubungan antara Marc Marquez dan sebagian tifosi Italia kembali memanas. Balapan utama MotoGP San Marino 2025 berakhir dengan kemenangan gemilang Marc Marquez. Sebuah pencapaian luar biasa setelah sehari sebelumnya ia harus menelan pil pahit akibat crash di sprint race. Namun, yang membuat cerita ini semakin emosional adalah bagaimana Marquez mampu menjawab segala cibiran, ejekan, bahkan tindakan tak terpuji dari para tifosi yang mencemoohnya, dengan cara paling elegan, menjadi juara di balapan utama. Kemenangan tersebut seolah menjadi jawaban sekaligus tamparan keras bagi mereka yang meremehkan dirinya. Marquez, dengan segudang pengalamannya, tahu persis bagaimana harus membungkam keraguan, bukan lewat kata-kata, melainkan dengan performa di atas lintasan. Salah satu sosok yang angkat bicara mengenai drama ini adalah Michele Pirro, pembalap penguji Ducati yang juga sosok penting di balik pengembangan motor Desmos edisi. Pirro tidak hanya sekadar memberi komentar teknis, tetapi juga menyampaikan pandangan emosionalnya terhadap situasi yang menimpa Marquez. Menurut Pirro, apa yang ditunjukkan Marquez di Misano benar-benar di luar nalar. Kecepatan yang ditorehkannya, cara menekan Marco Bezzecchi tanpa ampun, hingga determinasi yang ia tunjukkan, membuat Pirro tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Marc tampil dengan ambisi yang luar biasa. Cara dia menekan Bezzecchi, lap demi lap, itu sangat gila. Rasanya hampir mustahil bisa mempertahankan intensitas seperti itu dari awal sampai akhir balapan. Namun dia melakukannya. Itulah Marquez yang sebenarnya, ujar Pirro. Lebih lanjut, Pirro menilai kemenangan ini bukan sekadar soal siapa yang tercepat, melainkan tentang pesan besar yang ingin disampaikan Marquez. Bahwa ejekan, hujatan, dan kebencian tidak akan pernah mampu meruntuhkan mentalitas juara yang sudah terpatri dalam diri pembalap asal Cervera, Spanyol, tersebut. Pirro juga menyinggung sikap tifosi yang menurutnya sangat disayangkan. Ia menilai, dalam dunia olahraga, apalagi sekelas MotoGP, rivalitas memang wajar adanya. Namun, tindakan mencemooh, menyoraki, bahkan bersorak saat seorang pembalap terjatuh adalah hal yang tak bisa dibenarkan. Tidak sepantasnya tifosi melakukan hal seperti itu. MotoGP adalah olahraga, sebuah tontonan yang harusnya menjunjung tinggi sportivitas. Ketika seseorang crash, itu bukan momen untuk bersuka cita, melainkan momen untuk khawatir, apakah dia baik-baik saja. Marquez menjawab semua hinaan itu dengan cara paling indah. Menang di hadapan mereka, tegas Pirro dengan nada serius. Kemenangan Marquez di Misano pun terasa lebih emosional karena berlangsung di kandang lawan. San Marino dan Misano dikenal sebagai wilayah kekuatan tifosi Italia, terutama penggemar Valentino Rossi yang sejak lama memiliki rivalitas emosional dengan Marquez. Setiap gerak-gerik Marquez seolah selalu dipantau, selalu dicari celahnya untuk dijadikan bahan cibiran. Namun kali ini, semua terdiam. Ketika Marquez melintasi garis finish sebagai juara, tribun yang semula riuh dengan nyanyian dan ejekan, berubah menjadi hening. Sebuah kemenangan yang tidak hanya berarti tambahan poin kejuaraan, tetapi juga kemenangan moral yang jauh lebih besar. Pirro bahkan menyebut bahwa kemenangan Marquez di Misano ibarat tamparan telak bagi para pembencinya. Bukan tamparan dalam arti fisik, melainkan simbolis, membungkam semua suara negatif dengan hasil nyata di lintasan. Marc pantas untuk menang, dan pantas untuk membungkam para pembencinya. Dia menunjukkan kelasnya sebagai seorang juara sejati, tambah Pirro. Dengan kemenangan ini, Marquez sekali lagi membuktikan bahwa dirinya belum habis. Meski sudah tidak muda lagi dibanding para rivalnya yang lebih segar, insting balap, determinasi, dan mentalitas baja tetap menjadi senjata utamanya. Misano menjadi panggung di mana ia tidak hanya merebut trofi, tetapi juga merebut kembali rasa hormat dari mereka yang sempat meragukannya. Pada akhirnya, kisah di Misano 2025 bukan hanya tentang siapa yang tercepat. Lebih dari itu, ini adalah kisah tentang keberanian menghadapi kebencian, tentang bagaimana seorang juara sejati tidak pernah membiarkan ejekan menjatuhkannya, dan tentang bagaimana kemenangan bisa menjadi jawaban terbaik atas semua keraguan. Dan Michele Pirro, dengan kata-katanya yang lugas, menjadi saksi sekaligus juru bicara dari rasa hormat yang kini kembali tertuju pada sosok Marc Marquez. Let them get inside your head.
Marc Marquez menangi balapan utama MotoGP San Marino 2025, membungkam tifosi dan membuat bos Ducati puas. Sirkuit Misano, San Marino, menjadi saksi bisu bagaimana Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbesar sepanjang sejarah MotoGP. Setelah sehari sebelumnya sempat menjadi bahan olok-olok tifosi karena terjatuh di sprint race, Marquez bangkit dengan cara paling elegan, memenangkan balapan utama MotoGP San Marino 2025 dengan dominasi penuh. Sejak lampu start padam, aroma persaingan ketat sudah terasa. Marquez yang memulai dari posisi keempat langsung tancap gas. Dengan reaksi start yang sempurna, ia berhasil melesat ke posisi kedua hanya dalam beberapa tikungan awal. Di depannya, Marco Bezzecchi memimpin jalannya balapan. Rider asal Italia itu tampil penuh percaya diri, apalagi didukung oleh ribuan tifosi yang memadati tribun, berharap melihat Bezzecchi mengibarkan kebanggaan Italia di tanah sendiri. Namun, di balik sorakan tifosi yang memanas, ada sosok Marquez yang terlihat sangat fokus. Ia membuntuti Bezzecchi dengan jarak tipis, menunggu celah sekecil apapun. Pertarungan keduanya menjadi pusat perhatian. Bezzecchi mencoba melarikan diri dengan kecepatan tinggi, namun Marquez terus menguntit bak bayangan yang tak bisa dihilangkan. Lap demi lap, tensi balapan semakin meninggi. Drama sesungguhnya pecah di pertengahan balapan. Saat memasuki tikungan ke-8, Bezzecchi melakukan kesalahan kecil. Ia melebar hanya beberapa meter, namun itu sudah cukup bagi Marquez untuk mengambil kesempatan emas. Dengan manuver cepat dan presisi, Marquez menyelinap ke dalam jalur, merebut posisi terdepan. Penonton bersorak, sebagian terkejut, sebagian lagi bersiul kecewa. Bezzecchi tidak tinggal diam. Dengan penuh determinasi, ia mencoba menekan balik. Beberapa kali ia mendekat, berusaha memanfaatkan slipstream, namun setiap kali itu terjadi, Marquez merespons dengan kecepatan luar biasa. Ritme balapnya begitu gila, seakan motor Ducati Desmos edisi GP25 yang ia tunggangi menjadi perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Bezzecchi akhirnya harus mengakui keunggulan sang juara dunia 8 kali tersebut. Di lap-lap akhir, Marquez semakin tak terbendung. Garis finish pun dilewatinya sebagai pemenang. Sorakan keras menggema, bercampur antara dukungan, keterkejutan, dan juga rasa kesal dari sebagian tifosi yang sebelumnya mengolok-oloknya. Bezzecchi harus puas di posisi kedua, sementara podium ketiga diisi oleh Alex Marquez, adik kandung Marc, yang juga tampil impresif sepanjang balapan. Bagi Ducati, kemenangan ini terasa manis. Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, tak mampu menyembunyikan kebanggaannya. Ia mengaku puas dan lega melihat Marquez kembali membuktikan kualitasnya, terutama setelah menerima ejekan yang tidak pantas dari para tifosi sehari sebelumnya. Saya sangat puas dengan apa yang dilakukan Marc hari ini. Setelah kemarin banyak yang meragukannya, bahkan menertawakan ketika ia terjatuh, Marc menjawab dengan cara terbaik, meraih kemenangan. Ini bukan hanya kemenangan untuk tim, tetapi juga jawaban tegas bagi mereka yang meremehkan, ungkap Dalinya dengan nada bangga. Kemenangan ini bukan hanya soal angka di klasemen, tetapi juga soal harga diri. Marquez berhasil membungkam ejekan para tifosi yang sebelumnya meremehkannya. Ia menunjukkan bahwa seorang juara sejati tidak akan jatuh hanya karena satu insiden. Justru dari keterpurukan itulah, Marquez bangkit lebih kuat, membalikan keadaan, dan membuktikan bahwa semangat juangnya belum padam. Di pedok, ekspresi Marquez pun begitu menenangkan. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, hanya senyum lega dari seorang pejuang yang tahu bagaimana caranya menjawab kritik, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan performa di lintasan. Ia menikmati kemenangan ini dengan penuh kebanggaan, sambil menyapa para fans yang masih bersorak untuknya. MotoGP San Marino 2025 pun tercatat dalam sejarah sebagai salah satu balapan penuh drama. Dari ejekan tifosi, tekanan di lintasan, hingga kebangkitan spektakuler Marc Marquez, semua menjadi satu rangkaian cerita yang membuktikan, juara sejati akan selalu menemukan cara untuk kembali bersinar. Bos Ducati kecewa berat dengan ulah tifosi saat Marc Marquez alami crash di sprint race MotoGP San Marino 2025. Gelaran MotoGP San Marino 2025 di sirkuit Misano seharusnya menjadi pesta penuh euforia bagi publik Italia. Sorak-sorai tifosi,
balapan sengit antar para pembalap top dunia, dan kemenangan besar yang diraih salah satu jagoan tuan rumah, Marco Bezzecchi, semestinya menghadirkan kebanggaan. Namun, suasana indah itu tercoreng oleh ulah sebagian tifosi yang dianggap tidak terpuji, khususnya ketika menyikapi insiden yang menimpa Marc Marquez. Marquez, pembalap yang kini membela Ducati Lenovo Team, datang dengan semangat tinggi setelah serangkaian performa gemilang di musim 2025. Start dari posisi keempat, The Baby Alien langsung menunjukkan kelasnya. Dalam beberapa lap, ia mampu merangsek ke posisi kedua dan menempel ketat Marco Bezzecchi yang memimpin balapan. Pertarungan keduanya menjadi pusat perhatian ribuan penonton di tribun. Ketegangan semakin terasa ketika Marquez akhirnya berhasil menyalip Bezzecchi. Atmosfer berubah seketika. Sang juara dunia 8 kali itu melesat memimpin lomba, membuat balapan semakin dramatis. Namun, nasib sial tak bisa dihindarkan. Beberapa lap setelah mengambil alih posisi pertama, Marquez kehilangan kendali di salah satu tikungan cepat. Motor Ducati Desmosedici GP25 yang ia tunggangi terhempas ke gravel, dan Marquez harus mengakhiri balapan lebih awal. Bagi banyak penggemar netral, momen itu menimbulkan keheningan. Tetapi sayangnya, sebagian tifosi di tribun justru bersorak kegirangan ketika melihat rival mereka terjatuh. Suasana yang seharusnya diwarnai rasa simpati berubah menjadi sorakan penuh ejekan. Adegan itu terekam kamera, dan menjadi sorotan besar setelah balapan. Davide Tardozzi, direktur tim Ducati Lenovo, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dengan raut wajah serius, ia menegaskan bahwa sikap sebagian tifosi itu tidak mencerminkan sportivitas yang semestinya dijunjung tinggi di dunia balap. Saya benar-benar merasa malu dan kecewa. Marc Marquez adalah pembalap kami. Ia mengendarai motor Ducati, motor kebanggaan Italia. Apapun yang terjadi, ia sedang berjuang untuk membawa kejayaan bagi pabrikan ini. Melihat ada orang-orang yang bersorak gembira saat dia jatuh, sungguh menyakitkan. Itu bukan semangat olahraga yang kami banggakan, ujar Tardozzi dengan nada penuh emosi. Menurutnya, balapan selalu menyimpan risiko besar. Setiap pembalap mengambil risiko nyawa di lintasan demi memberi pertunjukan terbaik. Karena itu, ketika seorang pembalap terjatuh, hal pertama yang seharusnya muncul adalah rasa simpati, bukan ejekan. Marc sudah menunjukkan keberanian luar biasa. Ia menyalip, ia memimpin, dan ia ingin menang demi Ducati. Namun insiden bisa terjadi kapan saja. Bukannya mendukung, sebagian orang malah mengejek. Ini jelas melukai hati kami, tambah Tardozzi. Balapan sprint itu sendiri akhirnya dimenangkan oleh Marco Bezzecchi, disusul Alex Marquez di posisi kedua, dan Fabio Di Giannantonio di posisi ketiga. Kemenangan Bezzecchi memang layak dirayakan, karena ia tampil konsisten sejak awal balapan. Namun, bayangan insiden sorakan tifosi membuat euforia kemenangan terasa sedikit tercoreng. Bagi Marc Marquez, meski kecewa karena gagal menyelesaikan balapan, ia tetap mendapat apresiasi besar dari tim. Ducati menilai perjuangan Marquez di lintasan menunjukkan dedikasi luar biasa, bahkan jika hasilnya tidak sesuai harapan. Insiden ini menjadi pengingat penting bahwa olahraga, terutama balap motor, bukan hanya soal rivalitas di lintasan. Lebih dari itu, ia adalah panggung di mana semangat sportivitas, rasa hormat, dan kemanusiaan harus selalu dijunjung tinggi. Ducati berharap kejadian di Misano ini bisa menjadi pelajaran bagi tifosi untuk tidak mengulang kesalahan serupa di masa depan. Sorak-sorai tifosi seharusnya menjadi energi positif, bukan pisau yang melukai hati pembalap dan tim. Kami ingin semua orang mendukung dengan semangat sportivitas, bukan kebencian, tutup Tardozzi. Dengan nada emosional, pesan itu terasa jelas. Kemenangan sejati dalam olahraga bukan hanya soal siapa yang pertama melewati garis finish, tetapi juga bagaimana rasa hormat tetap dijaga, bahkan di tengah rivalitas paling sengit sekalipun.